bahagia di dunia, namanya apa? Hayatan thayyibah. Lalu bahagia di mana lagi? Di alam barzah, bukan di kuburan ya. Kuburan itu tempat yang bisa kita lihat di dunia, tapi aslinya alam barzah arwah kita tuh. Nah, yang ketiga bahagia di akhirat, di sorga. Sukses itu adalah jadi ahli sorga, jadi punya harta, gelar, pangkat, jabatan, bukan tanda kesuksesan, tapi tanda beratnya ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang Maha Penyayang, yang menyayangi kita lebih daripada siapapun juga. Kita adalah ciptaan Allah dan tidak ada yang lebih menyayangi kita selain pencipta kita. Dibanding kita, apakah kita sayang ke diri sendiri? Tanya saja. Orang yang sayang kepada dirinya adalah orang yang sedikit berbuat maksiat. Tapi kalau kita sering berbuat dosa dan maksiat, berarti kita tidak menyayangi diri sendiri. Karena setiap maksiat pasti jadi bencana bagi diri kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Operator, duduknya yang lebih bawah, yang di belakang nggak kelihatan ya. Maju saja, tidak apa-apa. Setiap yang berdiri atau duduk, lihat ke belakangnya ya. Ada yang kehalangi atau tidak? Bu, lihat ke belakang. Nah, begitu. Karena apa santri? Akhlak baik rumusnya 3 sa. Apa 3 sa? Saya aman bagimu. Dalilnya apa? Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik adalah yang orang lain aman dari gangguan lisan dan tangannya. Yang kedua apa? Mana suaranya? Nah, kalau suaranya pelan menyenangkan atau tidak? Amalan yang sangat disukai Allah adalah memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Jadi hati-hati kalau kita termasuk orang yang kikir menyenangkan orang lain, kita kikir untuk berbuat baik bagi diri sendiri. Mengapa? Karena setiap kali kita membahagiakan orang, Allah suka. Dan sukanya Allah, itulah rezeki kita. Kalau orang suka ke kita, kecil. Tapi kalau Allah menyukai kita, itulah yang paling penting. Dan kuncinya adalah senang membahagiakan orang lain. Dan yang ketiga apa? Saya bermanfaat bagimu. Kenapa kita belajar? Supaya banyak ilmunya. Supaya apa banyak ilmu? Supaya makin yakin ke Allah dan makin manfaat bagi makhluk Allah. Kepada Allah mengabdi, kepada Allah menghamba, kepada umat berkhidmat. Dah gitu aja hidup, tidak usah ribet. Ini karena ada tamu banyak, ibu-ibu saya izinkan mengulang sedikit ya, mudah-mudahan manfaat. Setiap orang ingin bahagia. Islam tidak Islam, tua muda, laki perempuan ingin bahagia. Tapi tidak semua orang tahu rahasia bahagia. Ibu-ibu dari Purbalingga ingin bahagia? Purbalingga, Purbalingga. Apa bedanya dengan Purbalingga? Oh ya, bedanya Purbalingga itu huruf A, Purbalingga huruf
Oh, satu di Jawa Tengah, satu di. Tapi menurut saya sama orang Purbalingga dengan Purbalinggo. Sama atau tidak? Sama-sama orang Indonesia, sama-sama ciptaan, sama-sama banyak dosa. Baik adik-adik santri, dan AA akan terus mengingatkan ini. Kunci bahagia itu hanya dua dalam hidup ini. Apa Bu? Ayo, Ibu kelihatannya udah lama di duniaan. Apa kunci bahagia? Ayo, pasti udah tahu, hanya rendah hati ya. Begitulah cara menghibur diri. Kunci bahagia apa santri? Iman dan amal soleh. Ingat baik-baik. Kalau kurang bahagia artinya apa? Kurang iman dan kurang amal soleh. Jadi kalau ingin bahagia langsung bukan ingat harta, bukan ingat gelar, bukan ingat bisnis, bukan ingat pasangan hidup yang cakep, bukan ingat popularitas. Kalau ingin bahagia langsung ingat iman, amal soleh. Harus makin kuat iman, makin tenang. Jadi kalau kita selalu tiga hal, cemas dengan yang belum terjadi, ini indikator iman. Adik-adik tolong dicatat ya. Orang yang imannya kurang, dia ada iman tapi kurang. Nah kalau kurang iman, cirinya selalu cemas dengan yang belum terjadi untuk duniawi ini. Kalau cemas untuk akhirat itu baik. Tapi kalau cemas tentang duniawi, tentang pekerjaan, tentang jodoh, tentang kesehatan, pokoknya udah dunia cemas, udah cirinya tuh kurang iman. Yang kedua, kecewa, sedih, menyesal dengan yang lalu. Ke depan cemas, ya lalu menekan di sini. Sering sakit hati, dendam, marah oleh yang sudah terjadi. Ke depan cemas, yang lalu membelenggu, dan yang sekarang capek. Jadi yang di jalan itu capek. Kenapa? Karena enggak ikhlas. Menjalaninya itu ingin dinilai orang, ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dihormati. Jadi semua kesibukannya itu hanya berharap penilaian makhluk. Itulah yang membuat tidak bahagia. Ke depan cemas, ke belakang kecewa, sedih, menyesal, sakit hati. Yang sekarang capek. Kenapa capek? Capek itu karena berharap dari makhluk. Makanya orang-orang yang sangat senang sekali dipuji itu susah bahagia. Yang ingin kelihatan cantik, cakep, ingin kelihatan kaya, ingin kelihatan keren, ingin kelihatan hebat, pokoknya yang sibuk aja ingin kelihatan oleh manusia dan tidak peduli dengan penilaian Allah, capek, pasti capek. Capek itu karena tidak ikhlas. Nah jadi kalau orang yang kuat iman bagaimana? Ingat ke depan. Surat apa? At-Taubah ayat 51. Kullai yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang ditetapkan Allah untuk kami. Dialah Allah maula kami, pelindung kami, dan kepadanya lah orang-orang yang beriman, bertawakal. Jadi kalau ingat masa depan, yakin ada Allah yang menguasai masa depan kita. Jadi bagaimana menghadapi masa depan? Sekarang kuncinya, niatnya selalu baik, ikhtiarnya maksimal, doanya optimal, dan pasrahkan ke Allah dengan tawakal, berprasangka baik kepada Allah. Ana 'inda dzanni abdi bi, aku
sesuai dengan prasangka hambaku. Berprasangka baik. Ini mahasiswa, ada mahasiswa ya? Oh bukan, ya sudahlah, terserah adik aja, kita tidak usah bertengkar ya. Bagaimana? Gimana katanya nanti masa depan guru, dokter, pengacara sudah digantikan oleh AI, artificial intelligence. Tenang saja, yang menguasai takdir adalah Allah. Sekarang saja jadi orang baik, belajar sungguh-sungguh, ikhtiar maksimal, doanya yang maksimal. Besok lusa belum tentu hidup. Kalaupun hidup, Allah yang ngurus. Gak usah stres. Katanya harga tanah makin naik, harga rumah makin naik, gak apa-apa. Yang penting apa? Bisa beli? Salah. Yang penting bisa berteduh. Gak harus punya rumah. Gak harus. Jangan tertekan belum punya rumah, dan jangan malu ya. Tidak usah malu jadi kontraktor, tidak usah. Dan sebagai orang tua jangan mengukur kesuksesan anak. Ini anak sukses nih, udah punya rumah. Ya, tidak menjadi tanda kesuksesan. Rumah sesuka Allah. Penjahat juga banyak yang dikasih rumah besar-besar, betul? Oh, tenang Bu ya, jangan emosi. Iya katanya. Ikhtiar saja. Gimana kalau sampai meninggal tidak punya rumah? Ya enggak apa-apa, yang penting punya rumah di sorga, ya kan? Emang rumah di dunia pasti dinikmati? Oh enggak juga. Yang menikmati rumah itu tergantung apa? Ih, jangan bikin jengkel. Yang bahagia di rumah itu tergantung apa? Ya Allah, santri bahagia di rumah tergantung apa? Ya, yang bahagia yang punya rumah tuh yang kuat imannya, dan yang menjadikan aktivitas di rumah itu jadi amal soleh. Duh gimana ya, apakah nanti saya punya jodoh? Ya tidak tahu ya. Sekarang SMP kelas 1 udah mikirin jodoh, kelamaan. Terlalu dini. Gimana caranya? Udah jadi santri yang baik saja. Sekarang takdirnya jadi apa? Jadi santri, ya udah jadi santri yang disukai Allah. Udah begitu aja, sederhana. Kalau di rumah saya sebagai anak, jadi anak yang disukai Allah. Ini bapak-bapak nanti jadi suami, gimana untuk menafkahi keluarga? Jadi suami yang disukai Allah. Allah yang menggenggam semua rizki, Allah yang menggenggam semua takdir, dan Allah yang kuasa mengubah apapun yang Dia kehendaki. Nah kalau punya iman kayak gitu, gara-gara ingat masa depan, hari ini jadi bagus, hari ini jadi semangat, hari ini jadi maksimal. Itu karena yang kita punya adalah hari ini. Besok belum tentu hidup. Ya Mbah ya, sama dengan saya Mbah. Mbah kan udah agak lama di dunia ya. Hah? Sudah berapa tahun Mbah? Mau panjang umur? Mau berapa? 200? Hah? Jangan memberikan pertanyaan yang membuat orang susah menjawabnya. Maaf ya Mbah ya. Bagaimana tentang yang lalu? Surat apa? Al-Hadid ayat 22, 23. Maaf ya para pendengar, ini mengulang karena tamunya baru lagi ya. Jadi dan kelihatannya wajahnya memerlukan ketenangan, betul? Hingga Mas Oo katanya. Makanya kami kesini. Yang lalu Al-Hadid ayat 22, 23. Ini diantaranya ya. Bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin
fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini maupun pada dirimu kecuali sudah tertulis di lauh mahfud sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi tidak ada yang tidak tertulis. Emang begitu, kita harus melalui itu. Kena sakit ini emang itu, kita ditipu, kena kejadian ini, ketabrak sepatu roda misalkan ya. Apa aja, nggak ada. Tidak ada satupun musibah yang terjadi tanpa izin Allah, tanpa sepengetahuan Allah. Tidak ada. Emang kita harus begitu. Jadi bagaimana menghadapi yang lalu? Lanjutannya ya. Dan semua itu mudah. Likaila ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kalian tidak terlalu berduka cita, tidak terlalu sedih dengan yang emang udah begitu takdirnya. Kalau udah terjadi ya. Dan jangan terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan padamu. Yang harus itu bersyukur, bukan terlalu gembira. Oleh saya lulus, alhamdulillah saya lulus. Karena udah garisnya begitu. Ibu kalau punya anak jadi hafiz, jangan alhamdulillah berlebihan sehingga merasa ibulah yang membuat anak hafiz. Enggak, itu udah tertulis begitu. Jadinya tawadu, tidak ada ujub. Ini cara Allah mencegah agar kita tidak terlalu depresi, tidak kecewa dengan yang sudah terjadi, baik itu musibah maupun nikmat. Jadi wah ini Darut Tauhid, ya udah tertulis begini. Sebelum saya dan kawan-kawan lahir juga ada tulisannya Darut Tauhid ini. Apa yang mau disombongkan? Kami ini adalah orang-orang yang diuji jadi jalan terwujudnya apa yang sudah Allah tetapkan. Jadi Darut Tauhid ini baru enggak, sudah tertulis di lauh mahfud akan ada pesantren ini seperti ini. Siapa yang datang, siapa yang mesantren, itu ujian bagi kami yang ditakdirkan ada dalam episode ini. Kalau merasa ini ide kami, dulu tidak ada siapa-siapa, sekarang kami berjuang, kamu udahlah, itu gagal. Ini ide cemerlang, kami kerja sangat keras. Kita nggak bisa mikir kalau nggak dikasih otak oleh Allah, benar? Kita nggak bisa kerja keras kalau nggak dikasih tenaga oleh Allah, nggak dikasih makan, nggak dikasih kemampuan, nggak bisa. Jadi kita harus tahu kalau terjadi sesuatu Allah. Makanya kalau udah ingat masa lalu, gimana kalau menyakitkan? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fun katsir. Kalau masa lalunya sedih, menyakitkan, itu pasti karena dosa. Begitu aja ingatnya. Jadi kita yakin semua sudah tertulis dan kita diperintahkan ikhtiar. Kalau dapat nikmat ini pasti dari Allah, kalau ada salah, kalau yang buruk itu pasti dari kita. Gitu keyakinan kita. Kalau semua udah tertulis, mau ngapain kita ikhtiar? Kita ikhtiar itu diperintahkan Allah. Kalau kita udah ikhtiar dapat nikmat, kita yakini nikmat itu karunia Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Kalau kita kena kepahitan, maka kita yakin kepahitan itu diundang oleh dosa dan kesalahan kita. Jadi tidak menyalahkan Allah, tidak ujub kalau sudah mendapat kebaikan apapun, bahwa kalau keburukan kepada dosa kita jadi tobat. Jadi baik semuanya. Keren kan? Jadi jangan karena semuanya udah tertulis di sisi Allah, mau ngapain ikhtiar? Kita melanggar. Karena perintah ikhtiar itu jelas. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah dengan apa-apa yang manfaat bagimu. Dan
Minta tolong ke Allah, satu paket ya. All out-nya ikhtiar dan doa satu paket. Wala ta'zaz, jangan lemah. Baru kalau sudah terjadi sesuatu, wa in asobaka syai'un fala taqul lau anni fa'atu kana kada wa kada. Dan jika terjadi sesuatu, jangan mengatakan seandainya begini pasti begini, enggak boleh. Walakin qul qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir yang harus dijalani. Fa innallahu taftahu amala syaitan. Karena perkataan seandainya membuka pintu tipu daya setan. Jadi kalau sudah terjadi, ridho sambil ikhtiar lagi. Sakit gigi, ridho sambil pergi ke dokter gigi. Sesampainya di dokter gigi ada tulisan, maaf hari ini dokter tidak praktek karena sama sedang sakit gigi seperti saudara. Terus gimana? Terus bagaimana? Ridho lagi. Tidak boleh mengatakan tahu begini saya nggak akan pergi. Bagaimana nggak pergi? Udah nyampe ya. Kan ada yang suka, coba kalau kamu nggak pergi pasti nggak hilang. Nggak mungkin. Kalau udah takdirnya harus terjadi, kita akan ke sana. Gimana dong? Nggak rugi. Kalau kita ridho, kita ikhtiar, nggak ada ruginya. Kepahitan itu menggugurkan dosa. Kepahitan itu bisa nambah pahala. Kepahitan itu bisa ngangkat derajat. Kita enjoy saja dengan apa yang terjadi. Betul? Faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir Allah, Allah ridho kepadanya. Udah tersambung gak? Oh sudah tersambung. Terima kasih Pak Miftah. Semoga Pak Miftah Farid dimuliakan Allah dengan ketakwaan, diberikan usia panjang penuh dengan kebaikan, sehat lahir batin, dan istiqomah oleh Allah sampai kelak suatu saat husnul khotimah jadi ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Itu doa untuk guru kami Pak Kiai Haji Miftah Farid yang sekarang mengisi di MKFM. Silakan. Maaf Mim, semangat saya nggak lihat jam. Rasulullah SAW bersabda, Inna uzmal jazai ma'al uzmil balai. Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian dan cobaan. Inna uzmal jazai ma'a uzmil balai wa innallaha idza ahabba qauman. Dan sesungguhnya jikalau Allah mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah memberikan cobaan, menimpakan ujian untuk mereka. Ibtalahum wa man radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridho dengan takdir Allah, Allah ridho kepadanya. Wa man sakhita falahu sakhutu. Barang siapa yang marah, tidak ridho ke takdir, Allah pun murka kepadanya. Kita ini milik Allah. Terserah Allah mau diapain aja, pasti baik kok. Pasti baik karena Allah Maha baik. Mau diapain aja diri kita, enggak apa-apa. Kita milik Allah yang Maha baik, dan Allah yang paling tahu apa yang terbaik. Allah lebih menyayangi kita daripada siapapun juga, dan tidak ada yang lebih menginginkan kita jadi ahli sorga selain Allah. Makanya kita dikasih iman, dikasih perintah, dijauh beri larangan supaya kita bahagia dunia wal akhirat. Bahagia ada di berapa tempat, Bu? Santri bahagia ada di berapa tempat? 3. Yang kerasa Tuhan, malu-malu embek begitu ya. 3. Bahagia di dunia, namanya apa? Hayatan thayyibah. Lalu bahagia di mana lagi? Di alam barzah, bukan di kuburan ya. Kuburan itu tempat yang bisa kita lihat di dunia, tapi aslinya alam barzah arwah kita tuh.
Nah, yang ketiga bahagia di akhirat, di sorga. Sukses itu adalah jadi ahli sorga, jadi punya harta, gelar, pangkat, jabatan, bukan tanda kesuksesan, tapi tanda beratnya ujian. Jadi siapa di Indonesia yang paling berat ujiannya? Kalau dari segi jabatan, Pak, terserahlah siapa presiden kita yang berat itu. Makanya Mbah, gak usah pengen jadi presiden, ya tenang, kita udah tua. Tapi yang takdirnya jadi ya pasti jadilah sebagai ujian. Jadi orang kaya sebagai ujian, miskin ujian. Mendingan mana? Beratan mana? Ujian tidak punya uang, ujian banyak uang? Jawab yang jelas, jangan bikin emosi kan? Mana yang berat ujiannya, banyak uang atau tidak punya uang? Banyak uang. Kenapa banyak uang ujiannya lebih berat? Karena lebih mudah untuk berbuat maksiat. Dan lebih banyak mikirin ngitung uang. Qarun itu luar biasa kekayaannya. Dia sendiri bisa menikmati kekayaan? Tidak. Aslinya Pak, ini kita-kita aja ya. Ibu ini kelihatannya dengan raja zaman dulu, kehebatan mana ibu dengan zaman dulu? Sekarang atau zaman dulu? Bu, zaman dulu, dulu Bu, permaisuri kalau mau pergi ke sana sini tuh naik unta. Ibu naik apa ke sini? Bis. Dulu mau sejuk itu dikipasin rame-rame. Ibu di bis naik apa? Di bis naik apa? Di bis pakai apa? AC. Sejuk. Dulu mau bicara jarak jauh tuh diutus ke sana. 1 bulan baru nyampe beritanya. Sekarang tinggal pakai HP. Jadi ibu dibanding permaisuri raja zaman dulu, ibu lebih keren. Iya, dulu kucel loh Bu. Secantik apapun permaisuri, naik onta seminggu kucel. Asli. Berapa kilometer dari Purbalingga ke sini? Coba putri zaman dulu ngaplek sampai di sini Bu. Makanya Allah tuh udah membuat mudah segala urusan sekarang. Mau AC tinggal tet, nyala itu AC. Gak kebayar AC, kipas angin. Dulu begini orang-orang. Sekarang ingin air dingin tinggal buka kulkas, betul tidak? Oh, nikmat besar. Tapi jarang orang mensyukurinya, mengeluh aja. Sudah, segitu aja. Jadi ibu pengen panjang umur. Pengen berapa? Mau 300? Enggak. 150. Yang benar. Kenapa nggak mau? Katanya mau panjang umur. Jadi maunya berapa? 2 tahun lagi? Enggak, gini nggak jelas Maunya gimana? Maunya umurnya penuh dengan kebaikan. Kapan aja terserah Allah. Mau ngapain kita lama-lama nyusahin orang, betul tidak? Saya kemarin sedih sekali ceramah, tapi sebelumnya ditayangkan. Aduh, tapi itu tayangan itu bikin sedih tuh. Jadi menceritakan seorang ibu sudah sepuh, batuk-batukan, sudah agak pikun, sudah susah jalan, dan maaf ya, sudah kurang bisa menahan kalau mau buang air.
Nah, ada dititipkan dengan anaknya yang masih gadis. Lagi aduh, jadi jengkel aja bawaannya ke ibu. Ibunya dibawa ke toilet karena begitulah ya. Kelihatannya nggak ridho. Telepon kakaknya, sekarang giliran kakak yang ini, yang jagain, tunggu dulu saya. Wah, dibawa aja oleh anaknya ini ke kakaknya. Kakaknya udah berumah tangga. Ini anak gadis ini belum berumah tangga. Bawa tuh ibunya di mobil. Telepon lagi ke kakak yang lain. Saya nggak mau ngurus, pokoknya bawa ke tempat yatim. Bukan yatim, panti jompo. Ribut aja mereka. Lagi ribut, ibunya tuh lihat aja. Tidak ada yang mau ngurus. Lalu ibunya keluar aja dari mobil, pergi aja. Jalan, nah ini lagi ribut-ribut. Dicarilah ibunya, gak ketemu. Sampai dipakai pengumuman di mana-mana. Rupanya ibunya ini nyebrang karena udah pikun. Datanglah truk. Nah, direm Pak. Bukan ketabrak Pak, direm. Saya juga nyangkanya ketabrak. Jadi direm, terus si sopir truk, maaf bukan sih, sopir truknya ini baik, sehingga dia naikkan ke truknya. Masalahnya ibunya pikun, yang mau dikemanain ini si ibu ya. Oh, akhirnya anak-anak mencari, sedih. Wah, nangislah mereka tuh, menyesal, kebayang ibunya waktu ngurus dia lagi kecil. Nah, lama-lama sesudah dilaporkan, dicari-cari, akhirnya balik lagi. Jadi happy ending tuh. Mereka tobat dan akhirnya benar-benar mau mengurus ibunya dengan baik. Tapi saya mikirnya bukan sebagai anak. Saya gak mau tua-tua saya nanti nyusahin anak, kan begitu? Kalau bisa. Nah, kemarin ceramah barengan Ustadz Arifin Nugroho. Ustadz, kalau Rasulullah tuh 63 itu Masehi atau Hijriah? Hijriah. Sekarang mau 63 nih. Ternyata Rasulullah itu 2 tahun lebih muda dari saya meninggalnya. Aduh, sedih banget. Tapi masih muda. Jadi ini lebih tua daripada Rasulullah wafat. Segitu. Jadi gimana ini kita ngobrolin apa sekarang? Jadi gimana, apa menikmati? Enggak juga, yang masalahnya kita belum cukup bekal. Jadi sekarang gimana ya? Udah, sekarang fokus tiap waktu lakukan yang terbaik sebagai amal soleh. Dah, caranya gimana supaya tiap waktu kuat iman dan amal soleh? Caranya sederhana, tiap hari tambah ilmu agama, baik ilmu akidah, ilmu Quran, pokoknya ilmu paham kebenaran, dan tiap hari berusaha amalkan itu ilmu. Ya udah gitu aja. Karena yang menyebabkan iman kita lemah dan amal kita jelek adalah kurang ilmu agama, lemah ilmu agama, dan kalaupun tahu lebah mengamalkannya, kalah oleh nafsu. Gitu. Jadi sekarang saya lagi nunggu nih, kapan hidup ini berakhir dengan banyak belajar dan sekuat tenaga diamalkan ilmunya itu, bukan sekedar untuk belajar tapi untuk diamalkan. Ibu tahu siapa orang yang paling banyak ilmunya? Apa cirinya? Yang paling banyak ilmu agamanya apa cirinya, Dedek? Paling banyak amalnya. Apa cirinya orang yang berilmu? Imannya kuat. Apa ciri orang yang imannya kuat? Akhlaknya makin baik. Begitu. Terakhir, sebelum tanya jawab, dapat artikel ini. Ini penting. Saya kira manfaat ini bagi semua yang menyimak ya. Kita ini makhluk berasal dari air. Kalau bayi katanya 90%, 85% itu cairan.
Kalau kita makin tua sekitar 70%. Tubuh ini cairan. Jadi aslinya kita ini Aquaman, ya. Lelaki ya, Aquaman. Jadi kita ini makhluk air. Karena 70% nih kita ini cairan. Ini serius nih. Ya, otak itu cairan, darah itu cairan. Sel-sel tubuh kita jadi kalau kurang air, makanya sifat kita itu harusnya menyerupai air. Air itu bisa memadamkan api membara. Air itu kuat loh Bu. Ini beton ini kuat digabungkan oleh siapa? Air. Air itu lembut tapi powerful. Api padam. Besi keropos oleh kota bisa lumat seketika oleh air. Disun aja sebentar, habis. Tsunami maksudnya. Nih, dengar. Kekurangan cairan atau dehidrasi, adik-adik santri menyimak ini ya, akan memiliki dampak negatif yang serius terhadap tubuh. Karena air memainkan peran penting. Kurang cairan ini kan. Berikut ini bahaya kumin, kurang minum. 1. Gangguan fungsi ginjal. Ginjal memerlukan air yang cukup untuk menyaring limbah dan racun dari darah. Dehidrasi bisa mengakibatkan penumpukan racun pada ginjal dan limbah pada yang akhirnya memicu masalah batu ginjal dan gagal ginjal, mungkin begitu ya. 2. Ketidakseimbangan elektrolit. Ini rada tinggi nih, nggak apa-apa. Air membantu menjaga keseimbangan elektrolit, termasuk natrium, kalium yang penting untuk proses biologis, termasuk fungsi otot dan saraf. Kekurangan air bisa mengganggu keseimbangan ini yang menyebabkan masalah seperti kejang otot, kelelahan, bahkan masalah jantung. Jadi kurang air bisa bikin kita mudah cepat lelah. 3. Pencernaan yang terhambat. Air adalah komponen penting dari sistem pencernaan. Kekurangan air bisa menyebabkan melotot ya. Nggak ada tulisannya di sini. Sembelit. Pada waktu setor itu akan terjadi sembelit ya. Jadi berpegang teguh kepada gayung karena dia kesulitan mencerna makan. Jadi serius nih Pak. Kekurangan cairan itu bisa sembelit. Sembelit kalau keseringan bisa ambeien. Kemudian kinerja kognitif yang menurun. Dehidrasi dapat mempengaruhi konsentrasi. Santri dengerin, santri yang kurang minum kan hulang ya di kelas itu. Kenapa? Karena ternyata kekurangan cairan bisa mempengaruhi konsentrasi, koordinasi, kognisi secara umum dan menyebabkan kesulitan dalam membuat keputusan, dalam masalah memori dan perubahan suasana hati. Jadi orang yang sering bete itu bisa jadi kekurangan minum. Makanya kalau punya suami bete terus coba disiram ya. Dikasih minum. Pak, jelas Pak. Kalau istri misalkan bete terus, udah minum aja terus ya. Ternyata selain air, adik-adik, mana yang bisa lebih membuat emosional? Daging atau tempe? Santri dibuat 2. Ini kelas 1A, kelas 1B, kelas 1C. Kita lihat mana yang lebih emosional. Kelas 1A kasih tempe, 1B sate, 1C dikasih gepuk. Besoknya 1A tempe, 1B gado-gado dan sate marangi, 1C steak. Besoknya 1A tempe. Kira-kira yang mudah emosi yang mana? Ngerti nggak? Ini tinggi sekali ini masalahnya, enggak?
Jadi masalahnya bukan karena tempenya, tapi karena ketidakadilan sosial. Lanjut. 5. Kekurangan cairan menyebabkan kelelahan dan energi rendah. Air penting untuk produksi energi. Tanpa hidrasi yang cukup, tubuh akan merasa 3L, lelah, lesu, lemah. 4 deng, letoy. Ya. Yang keenam, masalah pada kulit dan penampilan. Dehidrasi dapat membuat kulit menjadi kering, kusem, lebih rentan terhadap kerutan. Dehidrasi penting untuk menjaga kulit agar terlihat segar dan muda. Tuh Pak ya, kemana-mana bawa galon ya. 7. Regulasi suhu yang terganggu. Air memainkan peran penting dalam mengatur suhu tubuh melalui keringat. Tanpa cairan yang cukup, tubuh kesulitan untuk menyesuaikan suhu yang dapat meningkatkan risiko kepanasan ataupun kelelahan panas. Penting untuk minum cukup air setiap hari untuk mencegah dehidrasi dan mendukung fungsi tubuh yang optimal. Jumlah air yang dibutuhkan bisa berbeda-beda tergantung faktor usia, aktivitas fisik, iklim, tempat tinggal, dan kondisi kesehatan. Ini penting hadirin sekalian, apalagi yang sudah makin senior. Saya nggak nyebut tua ya Pak ya, karena katanya orang yang tua ini rasa hausnya berkurang walaupun tubuhnya sedang kehausan. Dan salah satu ciri kita kekurangan cairan, salah satunya ya adalah bibir kita kering. Nanti lama-lama sariawan. Udah itu kondisi dari imunitas yang menurun dan berbagai hal. Kita minum aja malas itu, padahal buat diri sendiri. Di Australia kemarin di Perth itu satu botol yang 600 ml harganya $3,8 atau 40.000. Nah, kalau kita ke sana ya siap-siap aja nggak minum ya. Tapi pemerintahnya tahu kalau beli di restoran mahal, maka keran-keran itu gratis. Jadi tempat cuci piring dan sebagainya airnya bisa diminum. Ayo yang teman-teman yang punya uang, ayo sedekahnya adalah sedekah air minum. Ini penting. Kakek nggak boleh ngobrol ya. Ini penting karena sedekah sumur air, sedekah pemfilteran air, sedekah kan sekarang ada tuh yang diproses dari air minum, dari air ledeng dengan ada suatu mesin, kemudian keluarnya jadi air minum. Setiap kali kita sedekah minum atau sedekah air, tiap diminum jadi pahala, dipakai wudhu pahala, dikasih pepohonan kita juga dapat pahala, untuk burung-burung binatang yang minum dapat pahala. Sehingga ada ulama yang mengatakan ini, sebagian ulama mengatakan topnya itu sedekah sumber air itu, karena ini sumber kehidupan. Bahkan kalau ada orang yang sakitnya sulit sekali tersembuhkan, cobalah sumur bor, bikin sumur bor sehingga keluar air, manfaatkan untuk masjid, manfaatkan untuk lingkungan, insya Allah dengan izin Allah disembuhkan. Ini ada kejadian nyata ini ya, nyata, saya tidak menyebut namanya. Ada sebuah keluarga anaknya sakit, ternyata sakitnya ini sangat langka, kalau tidak salah hanya ada 5 kasus di dunia ini. Ini anaknya sangat disayangi, betul-betul dalam keadaan wah berat lah ya, dianjurkan ayo sedekah sumur air minum. Akhirnya mencari masjid yang perlu sumur bor, pesantren atau lalu dibangunkan di beberapa tempat.
qadarullah anak ini disembuhkan oleh Allah. Ayo, AA mendapatkan beberapa kisah para ulama. Ada yang ulama ya, orang ininya seperti sakit kulit lama tidak sembuh-sembuh. Kemudian dianjurkan oleh gurunya, sedekahlah mata air, maksudnya sumber air, dan sembuh. Mikir yang ayo, kalau kita nggak bisa dapat sumber air, udah siapkanlah di masjid air minum oleh kita. Ya, setiap orang itu ngaji, sholat, bisa mikir, bisa beramal, itu amal jariah yang luar biasa. Demikian sahabat-sahabatku yang baik, terima kasih. Ada pertanyaan? Tidak ada? Purbalingga? Ngertos? Mbak? Mbak atau Mbo sih? Apa bedanya Mbak dengan Mbo, Mas? Oh, Mbo itu tua, jadi nggak boleh ke remaja Mbo gitu. Ya, alhamdulillah. Oh, nggak mau ya Bu ya? Ibu mau disebut Mbok-mbokan? Ya. Kalau saya mau aja, nggak bermasalah ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Pesangono beyo, kulo ngaturaken matur sungut matur sungut. Matur suwun sangat, matur suwun sangat disatukan jadi matur sungut. Terima kasih Ibu Bapak yang baik atas perjalanannya. Mim, ada pertanyaan kah? Cek. Silakan, satu sajalah ya. Izin AA, ada pertanyaan dari Instagram. Ya. Assalamualaikum AA, izin bertanya, bagaimana agar kita tidak mudah terpengaruh hasutan orang lain AA? Apa? Agar kita tidak mudah terpengaruh hasutan orang lain. Tidak terpengaruh hasutan orang lain. Ya jangan terpengaruh lah. Terus mau ngapain kita mau dihasut ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makanya ini sebetulnya agak kurang jelas ya. Emang ada orang yang suka menghasut-hasut gitu? Ada Bu? Banyak? Ya udah nggak usah ikut. Ginilah Bu, bergaul itu ya jangan dengan penghasut, betul tidak? Tidak usah kita ikut terlalu sering dengan gabung sana, gabung sini, terus-terusan, sesekali aja. Dan pilih, kalau orang ini baik atau tidak, tahu cirinya orang yang baik atau tidak Bu? Gampang. Falyaqul khairon aw liyasmut, berkata baik atau diam. Kalau orang itu baik hatinya, perkataannya baik atau diam. Jarang celetak-celetuk sembarangan, tidak segala ditanyakan, tidak segala dikomentari, tidak segala ditanyakan, tidak segala diceritakan, tidak serba ingin tahu ya, yang memang tidak ada perlunya. Lebih hemat, tidak usahlah. Ada yang sedang nelpon, "Hah, gimana? Ada apa nih?" Itu sedang telepon, terus ibu di sampingnya, "Ada apa? Ada apa?" Nggak usah. Sok tahu, pengen tahu urusan orang, biarin. Mungkin lagi ditagih oleh debit kolektor ya, debt kolektor. Kita kan semua pengen tahu, kenapa ya tetangga itu kok ganti mobil? Atau biarin. Jangan-jangan itu dari mertuanya. Mau ngapain? Atau nanya, "Bu, tas ini udah lunas belum? Mau apa?" Ini KW1, KW2, mau apa? Diem. Gak usah banyak bicara. Carilah teman yang tidak banyak celetak-celetuk, yang tidak banyak ngomong. "Aduh di bis ini ada yang ngomong terus, gimana?" Ya diturunkan aja tensi bicaranya ya. Kalau ada yang ngomong terus bagaimana, ya udah kasih obat tidur, insya Allah dia istirahat. Jangan ya. Udahlah, tinggal yang lain aja tidur. Dia juga nggak mungkin ngomong sendiri ya. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, terima kasih semuanya. Alhamdulillah, ini banyak pertanyaan juga dari teman-teman di Zoom, tapi sepertinya sudah terjawab.
Alhamdulillah, terima kasih ya. Kita semua juga lagi nunggu. Kita semua ini sedang menjabat sebagai camat, calon mati ya. Karena wafat tidak menunggu waktu, ya kita malah lagi nunggu antrian ini ya. Jadi tidak ribet lah, nunggu antrian, kita belajar tiap hari, kemudian kita amalkan, gitu aja. Dua-duanya dengan ikhlas, belajarnya karena Allah, mengamalkannya karena Allah. Udah, nanti yang lain-lain Allah akan nolong. Kalau kita benar-benar beramal dengan ikhlas, nanti Allah bakal nolong. Gak usah risau, semuanya ini milik Allah, benar? Lakukan yang terbaik. Kalau kerja, kerja yang terbaik. Kalau di rumah, jadilah yang terbaik. Kalau di jalan, jadilah yang terbaik. Di mana-mana. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuatlah yang terbaik. Karena Allah mencintai orang yang melakukan kebaikan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.